Oke, proses untuk, workshop-nya sendiri kurang lebih 1 bulan. Tapi, kebetulan kan memang dari yang sebelumnya juga aku udah memerankan Badarauhi, dibilang mudah enggak, dibilang sulit juga enggak, cuman jadi rasanya kayak nostalgia ya, kembali lagi bertemu dengan Badarauhi. Dan di sini konsepnya lebih beda, dari segi look-nya aja beda gitu. Jadi kayak apa ya, aku lebih excited karena, lebih dieksplor gitu karakternya Badarauhi sendiri gitu. Untuk bahasa Jawa sendiri, Mhm. cukup lama nggak sih Mbak buat kamu? Oke, ini nice question. Eee, untuk bahasa Jawanya sendiri, oke ini beda banget sama yang sebelumnya di KKN. Di Badarauhi ini semua scene aku menggunakan full bahasa Jawa. Itu lumayan pressure karena kayak, ini nggak ada bahasa Indonesianya, semuanya full bahasa Jawa dan, di sini kayak cukup bukan cukup lagi sih, banyak sekali gitu, dialognya gitu. Jadi kayak lumayan pusing ya, kram otak, tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar sih. Ada course sendiri nggak sih Kak buat belajar gitu? Kebetulan dari pihak MD-nya kita juga udah disiapin sama selain acting coach juga, coach untuk dialek bahasa gitu. Jadi ya lumayan selama 1 bulan ini kita kayak discuss tentang bahasa Jawa dan segala macamnya gitu. Bahkan sampai direkam di voice note segala macam. Tiap hari di rumah cuman dengerin itu doang. Gitu. Nah Kak, kenapa sih kamu akhirnya lebih memilih untuk lebih ke horor nih? Mhm. Apakah untuk melekat di diri kamu apa actingnya mungkin? Honestly ini sebenarnya bukan film, horor yang maksudnya gini, aku selama, berkarir di dunia acting, ini adalah, film horor pertama aku gitu dan aku sejauh ini baru ambil 2 judul film horor gitu. Cuman nggak tahu kenapa ya, mungkin memang, feedback dari penonton kesannya aku tuh sangat horor gitu, aku juga bingung padahal aku baru ngambil 2 film horor seumur-umur gitu. Ya alhamdulillah sih karena, feedback juga bagus. Mmm, ya kebetulan karena ini ada universe-nya, ada ceritanya, jadi ya why not gitu kalau aku, main lagi gitu di sini dan memang dari pihak MD juga memberikan kesempatan untuk aku, mempercayakan aku untuk menjadi Badarauhi lagi, ya aku, berusaha untuk memberikan yang terbaik sih. Nah Kak Aulia kan kamu main 2 film horor, dua-duanya pun meledak filmnya. Kamu kepingin nggak sih jadi The Next Susana misalnya? The Next Susana, wow. Eee, nggak nggak pernah kebayang sih, nggak pernah mikirin sejauh itu ya, cuman, sejauh ini gitu dengan feedback orang-orang yang ya mostly bilang kalau misalkan Badarauhi, iconic dan segala macam, pokoknya semuanya feedbacknya bagus gitu ya, aku bersyukur dan alhamdulillah gitu. Nah kan kamu juga sempat syuting bareng ular-ular tuh Kak Mhm. biasanya. Seberapa menakutkan nggak sih atau udah demi filmnya gitu? Sebenarnya kalau aku sendiri nggak ada fobia dengan ular gitu, justru dari kecil kalau misalnya aku kayak ke kebun binatang gitu, aku tuh emang suka banget sama ular gitu, malah kayak nggak ada takut-takutnya sama sekali gitu. Nggak tahu emang semesta membawa aku, tiba-tiba bekerja sama dengan ular gitu, malah aku jadi excited banget gitu dan di sini kan juga disiapin pawang yang cukup banyak gitu untuk menjaga, terus untuk kebutuhan filmnya sendiri juga, ularnya juga dibutuhkan banyak banget, bukan puluhan bahkan ratusan gitu. Happy sih ngerasa kayak bro banget sama ular-ular ini gitu. Jadi sama sekali nggak takut tuh Kak? Takut enggak, cuman kadang, karena tidak terbiasa mungkin ada rasa sensitif kalau misalnya mereka mendesis aja sih paling kayak, gitu, ada kagetnya gitu. Mhm. Nah, kalau untuk dalam film-film nih Kak, sempat pakai stuntman juga nggak sih? Atau fokus kamu sendiri? Enggak ada stuntman, udah semuanya kalau yang berhubungan dengan ular ya aku langsung sih, karena ya insya Allah aman, ketawa Masnya. Waktu dikasih tahu ini kamu bakal ada sinema ular nih, Mhm. terus gimana? Takut kah atau udah gue go ahead aja? Go ahead sih, paling mungkin ada rasa ya ada dikit
deh ya, nggak bohong sih ada rasa takutnya kalau misalkan ketemu sama yang ular yang besar, yang si sanca itu, yang piton gede itu kan harus dililit ke badan kan. Kadang-kadang dia kayak keras kayak meluk badan tuh kayak, ah gue takut diremukin gitu. Paling itu aja sih, kadang-kadang suka langsung manggil si pawangnya gitu, Mas Rio tolongin, 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 nggak bisa nih gitu, udah panik tuh. Alhamdulillah sih lancar sih, nggak ada yang kayak tiba-tiba di tengah scene terus aku minta berhenti gitu, nggak ada sih. Justru malah krunya yang kabur, karena mereka takut. Nah kalau lihat terakhir ada nggak kejadian yang kamu nggak bisa lupain di Bandara Wahid? Yang nggak bisa aku lupain adalah, aku nggak nyangka kalau misalkan ini akan ada lanjutan filmnya gitu. Jadi di film Badarawi di Desa Penari ini ada beberapa yang menggunakan lokasi yang sama seperti kakak yang di Desa Penari. Jadi ketika aku di hari syuting itu terus kembali lagi dengan set yang sama, lokasi yang sama, mau nangis sih. Itu kayak, oh wow, aku balik lagi ke sini udah 4 tahun loh gitu. Karena kan syutingnya waktu itu 2019 gitu, ini 2023 kemarin syutingnya kayak, hah, ketemu lagi kayak terharu aja sih gitu. Happy. Thank